yustatol waslin wa illam yustatol wal hadfu nazrun wa abau ayyuhadzal. Ini satu bait agak panjang, sama dengan atasnya, wa ba'duhum a'raba mutlaqan wa fi dzal hadfi ayyan ghairu ayyin yaktafi. Membahas tentang ayun. Ayunnya ayun isim mausul, yang mana apabila setelah ayun itu ada sodar silah. Ayun bukan ini, yang sodar silah mau mana? Wasadru wasliha itu loh. Wa ba'duhum a'raba mutlaqan. Sebagian ulama itu menganggap ayun itu mu'rab secara mutlak. Sebelumnya ya, biar enak aja. Mana ya? Ayun kama wa uribat malam tudaf wa sadru wasliha domirunin hadaf. Ayun utawi ayun iku kama koyoma. Ayun itu seperti ma. Artinya ayun itu berarti isim mausul yang seperti ma masuk dalam kategori isim mausul mustarak. Isim mausul itu ada dua, ada yang mukhtas, ada yang mustarak. Yang mukhtas itu khusus, alladzi mufrad mudzakkar khusus. Jadi kalau bukan mufrad, bukan mudzakkar, jangan pakai allad. Alladzani khusus, tasnya mudzakkar. Alladzina khusus, jamak mudzakkar, itulah ya. Begitu juga yang perempuan, allati, allatani, allati, khusus, maka namanya adalah isim mausul mukhtas. Nah, ada lagi isim mausul yang mustarak. Apa itu? Enggak khusus-khususan. Misalnya, mana-mana perempuan yang sabar atas perilaku suaminya, man sobarot. Mannya isinya adalah perempuan. Man utawi sapane wong iku sobarot, sabar sopo? Man. Artinya begitu ya. Nah, yang mustarok itu ada man, ma, al. Gitu ya. Wa man wa ma wa al tusawi madukir. Wa hakadha dhu. Kalau dhu menurut ulama tayyi. Wa hakadha dhu inda tayyi'in syuhir. Nah, yang fokus kita adalah man, ma, dan al. Itu berarti isim mausul yang mustarak. Mutlak deh, mau dibuat apa aja. Man bisa satu, man bisa dua, man bisa tiga, man bisa mudzakkar, man bisa muannas. Siapa orang-orang yang ada di sekolahan? Manil ladzina fil madrasah. Siapa orang-orang yang ada di sekolahan? Gitu. Pakainya man. Jadi mutlak kalau man. Nah, ayun kama. Dulu bila khobar tuh ayun kama. Ayun itu seperti ma. Berarti ayun itu termasuk isim mausul yang mustarak. Arti ya? Bukan mukhtas. Isim mausul yang mustarak. Yang mana bisa dipakai buat muannas, buat tasniyah, buat mufrad, buat jamak. Nah, ayun itu apakah hukumnya mu'rab atau mabni? Kalau Imam Ibnu Malik mengatakan ayun itu hukumnya mu'rab. Kenapa kita belajar dari sini? Biar paham nanti yustatolnya maksudnya. Kalau nggak belajar dari sini, bingung yustatolnya tiba-tiba yustatol.
Ayun itu nanti bisa ayun, ayan, ayin, bisa mu'rab. Syaratnya malam tudhof, tidak dimudhofkan. Wa sadru wasliha dhamirunil hadza. Sodar silahnya adalah domir yang terbuang. Gitu ya. Tahu sodar silah itu apa? Sodar silah adalah kalimat pembuka yang dibaca rofa, yang posisinya menjadi mubtada, yang menjadi silahnya ayun. Kalimat pembuka. Setelah ayun ada kalimat pembuka gitu loh. Yang ada di awal perbincangan, maka namanya sodar. Abi nanti jelasin ya. Tengah dulu deh. Yakni anna ayyan, bahwa ayun itu misluma, sama seperti fi annaha, bahwa takunu bilafdin wahid, cukup dengan lafaz satu. Lil mudzakkar bisa untuk mudzakkar, wal muannas bisa untuk muannas, mufradan kana au musannan bisa untuk mufrad ataupun tasniyah, au majmu'an bisa untuk jama', itu ayun. Nahwu contoh. Yu'jibuni ayyuhum huwa qa'imun. Yu'jibu ngagumaken, gawokaken. Yu'jibu gawokake ni ingsun sapa ayyuhum endi-endine kaum. Gitu ya. Huwa kang utawi, ya jadi gitu. Nah, huwa itu saudara silah. Huwa kang utawi ayun, bukan ke hum dong. Huwanya satu. Huwa kang utawi ayun iku qaimun ngadeg. Sudah jelas ya, mana saudara silahnya? Artinya adalah mana-mana di antara mereka yang berdiri itu membuatku takjub. Atau memang kalau mau redaksinya seperti yu'jibuni ayyuhum huwa qaim, maka artinya adalah telah membuatku takjub di antara mereka yang berdiri, itulah yu'jibuni ayyuhum, di antara mereka, ya di antara merekanya adalah fa'il. Yu'jibu ngawokake ni ing sopo ayyuhum, bacanya rofa, huwa qaim. Summa inna ayyan laha arba'atu ahwal. Kemudian ayun itu mempunyai 4 kondisi. Ahaduha, yang pertama, antudhofa, dimudhofkan. Ayunnya dimudhofkan pada hum nanti, atau pada apa aja lah. Wa yudhkaru sodru sillatiha. Ayun dimudhofkan, sodar silahnya disebutkan. Nahwu contoh. Yu'jibuni ayyuhum huwa qa'imun. Yu'jibu ngawokake ning ingsun sapa ayyuhum endi-endine kaum. Ayyunnya itu dimudhofkan kan pada hum. Itu. Huwa qa'im, saudara silahnya ada tidak? Ada. Jadi ayunnya dimudhofkan pada hum, dimudhofkan lah pokoknya. Saudara silahnya ada. Kondisi pertama ini namanya. Bagaimana kita menyikapi kondisi pertama itu? Itu nanti belakangan. Kondisi kedua, wasani antudho alla tudhofa wala yudhkaru sodru sillatiha. Tidak dimudhofkan, tapi saudara silahnya tetap ada. Itu kondisi kedua. Contoh, yu'jibuni ayyun, yu'jibu wala yudhkaru, tidak dimudhofkan dan tidak juga disebutkan saudara silah. Yu'jibuni ayyun qaim. Nanti maknanya begini. Yu'jibu ngawokake ni ing ingsun sapa ayyun endi-endine kaum iku qaimun ngadeg. Jadi jangan dikasih mubtada disimpan. Ayyuhum, huwanya dibuang sih, soalnya saudara silahnya nggak ada, gitu loh. Humnya nggak ada. Jadi yu'jibuni ayyun qaimun, sudah. Itu kondisi yang kedua.
Asalis, kondisi yang ketiga, alla tudofa, tidak dimudofkan. Tapi wa yudhkara sadru sillatiha, sodar silahnya disebutkan. Ayunnya tidak dimudofkan, tapi ada sodar silahnya gitu. Contoh, yu'jibuni ayyun huwa qaimun. Ayunnya tidak dimudofkan, tapi sodar silahnya ada tidak? Ada. Yu'jibu ngawekake ing ingsun sapa ayun di-endine kaum. Huwa kang utawi ayun iku qaimun ngadeg. Jelas ya begitu ya. Wa fi hadhil ahwalis tsalatsah takunu mu'rabatan. Tiga keadaan ini itu membuat ayun menjadi mu'rab. Tiga keadaan ini itu membuat ayun menjadi mu'rab. Begitu ya. Apal nggak kita ya? Yang pertama, dimudofkan, disebutkan sodar silahnya. Enaknya gini, dimudofkan, disebutkan sodar silahnya. Tidak dimudofkan, tidak disebutkan sodar silahnya. Gitu ya. Gampangan ngapalinya, bener nih. Tidak dimudofkan, tapi disebutkan sodar silahnya. Mu'rab, mu'rab, mu'rab. Nanti bisa ayun, bisa ayan, tergantung apa namanya. Misalnya ro'aitu ayyahum huwa qaimun. Boleh. Ro'aitu ayyan qaimun. Ro'aitu ningali sapa ingsun ayyan ing endi-endine kaum. Iku qaimun ngadeg. Tiba-tiba ada khobar yang sebenarnya kita harus paham bahwa ada mubtadanya, yaitu sodar silah yang tidak disebutkan, gitu ya. Atau ro'aitu ayyan huwa qaimun, aku melihat di antara mereka yang berdiri. Nah, tiga keadaan ini ayunnya mu'rab. Wa fi hadhihi tsalatsa wa fi hadhihi al-ahwali tsalatsati takunu mu'rabatan. Keadaan tiga ini membuat, tetapi bil harokat salas, dengan tiga harokat, dhammah ketika rafa, nasab ketika fathah ketika nasab, lalu kasra ketika jar. Gitu ya. Nahbu yu'jibuni ayyuhum huwa qaim, murab. Wa ra'aitu ayyahum huwa qaim, murab. Wa marartu bi ayyihim huwa qaim, murab. Itu yang komplit. Dimudhafkan, disebutkan saudara silahnya. Yang kedua, tidak dimudhafkan dan tidak disebutkan. Wa kadzalika ayyun qaimun wa ayyan qa. Masuk gini. Ra'aitu yu'jibuni ayyun qaimun wa ra'aitu ayyan qaimun wa marartu bi ayyin qaimun. Qaimunnya tetap dibaca rafa karena jadi apa? Khabar. Yang mubtadanya wa kadza ayyun huwa qaimun, begitu juga apabila keadaan yang ketiga, yaitu tidak dimudhafkan tapi sodar silahnya ada. Contoh, yu'jibuni ayyun huwa qaimun wa ara'aitu ayyan huwa qaimun wa marartu bi ayyin huwa qaimun. Ya, jadi tiga keadaan itu membuat ayun menjadi mu'rab menurut Imam Ibnu Malik. Tapi wa ba'duhum nanti dibikin nggak pusingnya di sini gitu. Wa ba'duhum a'raba mutlaqan. Tapi sebagian ulama sudahlah ayun itu mu'rab. Mau gimana kayak mu'rab. Tapi yang enak untuk melatih otak mah pakai menurut Imam Ibnu Malik. Sekarang ar-rabi' yang keempat. Antudofa, dimudhafkan, wa yuhdhafu sadrus sillah, dimudhafkan, sodar silahnya nggak ada, dibuang. Gitu ya. Nahwu yu'jibuni ayyuhum qaimun. Yu'jibu gawa kakeni ing ingsun sapa ayyuhum endi-endine kaum iku qaimun ngadeg. Itu berarti ainya dimudhafkan, sodar silahnya dibuang. Ini kondisi keempat ya. Tinggal dibalik aja. Kondisi pertama dimudhafkan, sodar silahnya ada. Kondisi kedua tidak dimudhafkan, sodar silahnya dibuang.
Yang ketiga, tidak dimudhofkan, sodar silahnya ada gitu loh. Yang keempat, dimudhofkan, sodar silahnya nggak ada. Nah, yang keempat ini yang jadi perhatian. 1, 2, 3 mu'rab, yang keempatnya mabni. Ya, apalagi kalau bukan mabni. Fafi hadhil halati. Kondisi yang keempat ini tubna ala dhammi. Maka si ayunnya itu mabni dhamma. Fatakul. Maka kau harus ucapkan ini. Yu'jibuni ayyuhum qa'imun wa ra'aitu ayyuhum qa'imun wa marartu bi ayyuhum qa'im. Artinya kan begitu ya? Bi ayyuhum qa'im. Wa ba'duhum a'raba mutlaqan wa fi. Yani anna ba'dal arab a'raba ayyan mutlaqan. Ay wa in udifat wa hudifa sadru sillat. Fataqulu yu'jibuni ayyuhum qa'imun wa ra'aitu ayyahum qa'imun wa marartu bi ayyihim qa'imun wa qad quri'a thumma lanazi'anna min kulli syi'atin ayyahum bin nasbi wa ruya fasallim ala ayyihim afdalu bil jar wa asyara bi qawlihi wa fi dzal halfi ila akhirih ila al mawadi' alladhi yuhdhafu fiha al 'aid 'ala al mawsul wa huwa imma ay yakuna marfu'an aw ghairuhu fa in kana marfu'an lam yuhdhaf illa idza kana mubtada'an wa khabaruhu. Idza kana mubtada'un wa khabaruhu mufrad fala taqulu ja'anil ladzani qama walal ladzani daraba li raf'il awwal bil fa'iliyah wa tsani bin niyabah bal yuqalu qama wa daraba. Kayak belajar fa'il fi'il ini ya. Kayak belajar tentang fa'il fi'il dikasih dhamir khabar mutaharik saja. Tapi yang penting ini dulu. Yustatal nanti wafil hadzal halfi ayyan khairu ayyan dafalin jelasin kayak fa'il. Yustatalnya agak panjang. Yustatal waslun wa illam yustatal fal halfu nazrun wa abau ayyuhtazal. Nah, betul. Jika silahnya tidak panjang, kama taqaddama min qaulik, seperti ucapanmu yang sudah tadi lewat. Yu'jibuni ayyuhum qa'imun. Apabila silahnya pendek, nanti ada ukurannya, apa pendek apa panjang. Ilam yustatol, apabila waslun silahnya itu tidak panjang. Apabila silahnya bentar ya. Wa illam tutil as-sillatu, apabila silahnya tidak panjang, kama taqaddama min qaulik yu'jibuni ayyuhum qa'im. Mana silahnya? Silahnya qa'im. Panjang atau pendek? Pendek dulu. Pendek. Pokoknya kalau panjang itu patokannya punya ma'mul dan punya na'at. Ya, diingat baik-baik, punya ma'mul dan punya na'at. Khobarnya. Jadi gini, ayun atau selain ayun itu kan isim mausul punya sodar silah. Kalau punya sodar silah, gitu ya. Artinya silahnya terbuat dari mubtada, itu namanya sodar silah. Mau ayun, mau alladzi, mau apa saja, kalau misalnya silahnya terbuat dari mubtada, berarti itu sodar. Nah, mubtada dan khobar saja cukup. Mubtada dan khobar cukup, berarti silahnya pendek. Tapi kalau khobarnya ini, khobarnya sodar silah punya khobarnya punya naat atau khobarnya punya ma'mul, maka dianggap sebagai silah yang panjang. Ngerti kan? Jadi ngerti patokannya ya? Cukup kayak gini.
Ra'aitu alladzi, katakan pakai alladzi ya. Ra'aitu alladzi huwa qa'im. Mana saudara silanya? Huwa. Jelas begini ya. Tadi apa ya? Maror apa gimana? Ra'aitu alladzi huwa qa'imun. Itu berarti silanya panjang atau pendek? Pendek. Ra'aitu alladzi huwa qa'imun. Nah, gini. Ra'aitu alladzi huwa daribun Zaidan. Panjang. Karena ada Zaidan yang diamili oleh daripada pusing ya nanti. Au nahwu wa la yuhdhafu sadru sillah ma'a ghairi ayyin illa idza talatit sillah. Nahwu ja'a alladhi huwa daribun Zaidan, itu berarti panjang. Ja'a alladhi huwa daribun Zaidan fayajuzu hadfu huwa, maka diperbolehkan untuk membuang huwa. Kan ini yustatol waslun wa illam yustatol fadhadfu nazrun. Kalau silahnya panjang maka boleh dibuang aidnya, ya, saudara silahnya ya. Tapi kalau misalnya pendek jangan dibuang, itu aja. Yes. Yustatol waslun, kalau panjang silahnya dibuang. Wa illam yustatol fadhadfu nazrun, tapi kalau pendek membuangnya itu nazrun, langka gitu tuh, Mas. Kita itu sedang membahas selain ayah, kan gini. Wa ba'duhum a'raba mutlaqan wa fi dzal hadfi, ya, ayyan ghairu ayyin yaktafi. Itu maksudnya aid yang terbuang tapi selain kasus ai. Isim mausul kan bukan ai saja. Ada alladzi, ada man, ada ma, ada allati. Allati itu punya saudar silah gitu loh. Nah, gitu paham ya? Punya saudar silah. Nah, allati yang punya saudar silah itu bisa dibuang kalau panjang, tapi kalau pendek jangan dibuang. Sebelumnya gue kasih tahu tentang aid dulu, is. Ngejelasinnya rada sih. Maaf ya. Wa fi dzal hadfi ila akhirih, ada bait yang menerangkan dzal hadfi ila akhirih. Itu menerangkan ilal mawadhi'il lati yuhzafu fiha al-aid, menerangkan tentang tempat-tempat diperbolehkannya aid itu dibuang. Tahu aid? Aid itu domir yang kembali kepada si mausul. Nah, saudar silah itu masuk dalam kategori aid, meskipun aid bukan hanya saudar silah. Jelas ya? Saudar silah itu pasti aid, tapi aid belum tentu saudar silah, karena isinya saudar silah huwanya kemana? Ke ai misalnya kan, kayak tadi itu. Berarti setiap domir yang domir itu kembali kepada isim mausul itu berarti aid. Jelas ya? Sekarang kita akan membahas tentang tempat-tempat di mana aid itu tidak disebutkan. Domir aid itu tidak disebutkan. Alal mausul.
Tidak disebutkan. Imma ayyakuna marfu'an au ghairahu. Aid itu bisa berupa dhamir rafa atau selain rafa. Fa in kana marfu'an lam yuhdzaf. Apabila dhamirnya berubah rafa, nanti ya dipahaminya ya. Maka tidak perlu dibuang. Illa idza kana mubtada'un wa khabaruhu mufradan. Kecuali apabila mubtada'nya dan khobarnya berupa domir aid rofa itu lam yuhdzaf, nggak boleh dibuang. Illa idza kana, kecuali jika mubtada'un wa khabaruhu mufradan, jika mubtada dan khobarnya itu berupa mufrad. La illa idza kana mubtada'un, kecuali jika bentar, Abi agak pusing ya. Aid yang berupa rofa itu nggak boleh dibuang. Jadi ja'alladzi qoma itu di dalam komanya kan pasti ada alladzinya gitu loh, pasti ada alladzinya. Kecuali gitu ya, belum ngerti ya. Kecuali jika aidnya berupa mubtada, tak ini maksudnya. Illa idza kana yani ing dalem nalikan ana apa aid iku mubtadaan mubtada wa khabaruhu lan khabare aid iku mufradun mufrad. Begitu termasuk. Kecuali apabila aidnya berupa mubtada dan khabarnya berupa mufrad. Oh, begini. Begini ya. Fala taqulu ja'anil ladzani qoma. Ja'a teko sapa alladzani wong loro. Ada huwanya ya. Huwa kang utawi Allah, nggak bisa. Iku qoma ngadeg sapa huwa. Tapi belum paham. Belum paham. Fa in kana marfu'an, apabila aidnya itu rafa lam yuhdzaf, maka aid itu tidak boleh dibuang. Jadi nggak boleh dibuang. Aidnya nggak boleh dibuang kalau rafa. Kecuali alias boleh dibuang, berarti gitu ya. Biar abinya nambah. Boleh dibuang jika aidnya itu berupa mubtada dan khobarnya mufrad. Nah, gini ketemu. Insya Allah ya. Fala taqulu, maka kamu nggak boleh berkata demikian. Ja'anil ladzani qoma. Gimana? Ja'a teko sapa alladzani wong loro. Koma kang ngadeg sapa alladzani kan nggak mungkin, iya kan? Maka harus ada mubtada'nya, aidnya berupa mubtada tapi khobarnya mufrad. Berarti ja'anil ladzani huma qoma. Tapi masih ini ya, masih utak-utik. Kalau salah ya
Kamu bisa ingetin nanti. Ja'anil ladzani, ja'a teko sopo Allah. Oke. Kamu jangan berkata ja'anil ladzani koma, ja'a teko sopni ingsun sopo alladzani wong loro koma kang ngadeg. Somo siapa coba? Nggak boleh mau demikian. Wala alladzani doroba, tidak boleh pun mengatakan alladzani doroba. Kenapa? Di raf'il awwali bil fa'iliyati, disebabkan karena yang awal rofa menjadi fa'il. Ja'a teko ni ingsun sopo alladzani wong loro. Tapi wasani yang kedua itu bin niyabah, karena niyabah pergantian niyabah. Terjemahan mana? Terjemahan mana? Ini kiri dunia baik sampai kelalen. Hasan, ambilin HP di Umi Hasan. HP gitu. Kok HP Umi, HP Abi maksudnya? Nah, ya, ulang ya. Apabila domir yang dimaksud dalam keadaan marfu, aidnya berarti tidak boleh dibuang, sama aja kan? Paham aja nggak paham. Kecuali bila berkedudukan sebagai mubtada dan khobarnya mufrad, sama kan? Herannya loh. Seperti dalam contoh berikut, nah ada contohnya ini. Ini kita cek. Wa huwallazi fis samaa'i ilahun ayyuhum asyaddu.